Ya, kita lihat bersama-sama Matius pasal 6 ayat 15. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahan yang telah kamu lakukan. Ini satu firman yang penting sekali, dipegang erat-erat. Setiap anak Tuhan harus menyadari sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita punya panggilan, punya tugas mengalirkan pengampunan dari Tuhan. Kita disebut mengalirkan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni semua yang bersalah kepada Tuhan. Demikian juga tidak ada kesalahan orang lain yang tidak bisa kita ampuni. Karena Tuhan mengampuni kita dan mengampuni mereka. Maka kita mengalirkan. Tapi ini sering menjadi persoalan. Termasuk bahkan yang kita lihat di dalam kitab Yunus. Bagaimana Yunus tidak bisa mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, jika saudara tidak mau memaafkan ya seseorang, tidak mau mengampuni, saudara sebenarnya dalam posisi, dalam motivasi hati yang juga tidak ingin Tuhan mengampuni orang lain. Saya ulangi, ketika saudara tidak ingin mengampuni seseorang, berarti saudara juga tidak ingin Tuhan mengampuni orang itu. Nah, bagaimana bisa anak Tuhan bersikap seperti itu? Kalau ada orang seperti ini, sebenarnya dia sedang mengungkapkan kepahitan dan kebencian dalam hidup dia. Nah, sebenarnya saya berkata bahwa kalau kita mau mempelajari kitab Yunus, gak habis-habisnya, saudara. Begitu indah pengajaran dari kehidupan Yunus, yang dimana dia tidak mengampuni Niniwe. Dia merasakan Niniwe adalah musuh bebuyutan. Niniwe membenci Israel, tidak bisa berdamai Israel. Tetapi kalau dibalas terus dengan kejahatan, maka itu tidak bisa terputus kejahatan itu. Harus dimulai dari anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam pola pengampunan yang seperti ini, maka anak Tuhan itu harus membuang kepahitan dan kebencian. Karena ketahuan kok kepahitan dan kebencian itu. Pada saat kita tidak mau mengampuni seseorang, kita sedang tidak mau, kita tidak ingin Tuhan mengampuni orang itu juga. Nah, sedangkan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang mau mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Jadi yang menghalangi orang bertobat adalah kita. Tuhannya terbuka menerima pertobatan orang. Tapi anak-anak Tuhanlah yang tidak menginginkan pengampunan Tuhan terjadi pada orang. Saudara, pada kasihan Tuhan, mari kita koreksi benar-benar hati kita. Jangan-jangan seperti ini kondisinya. Waktu kita tidak bisa mengampuni pasangan, waktu kita tidak bisa mengampuni orang, teman kita, waktu kita masih tidak bisa mengampuni dosen kita, atau klien, atau hubungan teman sekerja kita. Pada waktu kita tidak bisa mengampuni seperti itu, kita sedang membongkar keadaan hati kita yang masih ada kepahitan dan kebencian. Kita sudah simpan itu dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin ya orang lain dihukum, balik ke tadi ya, balik ke tadi. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni seseorang, berarti kita tidak ingin Tuhan mengampuni mereka. Kalau tidak ingin Tuhan mengampuni mereka, berarti kita mau Tuhan menghukum mereka. Itu artinya. Berarti kita ingin mereka itu dihukum. Karena kita tidak ingin Tuhan ampuni, berarti inginnya Tuhan hukum. Nah, berarti saudara mengharapkan pengampunan atas kesalahan saudara, pengampunan
ya atas hal-hal yang buruk yang saudara telah lakukan. Saudara mengharapkan pengampunan atas masa lalu saudara. Saudara mengharapkan, menginginkan pengampunan atas kehidupan saudara yang penuh kesalahan dulu. Saudara mengharapkan itu. Cuma untuk orang lain gak perlu diampuni. Untuk orang lain yang salah harus dihukum. Untuk saya yang salah, saya harus diampuni. Sikap demikian, yang hidup dalam keadaan demikian, akan seperti Yunus. Waktu lihat orang bertobat, sengsaranya luar biasa. Membuat diri sendiri sengsara. Yunus begitu tuh. Waktu Niniwe bertobat, dia sengsaranya minta ampun. Dia marah sama Tuhan, dia jengkel sama Tuhan. Jadi kita melihat polanya ya, seseorang yang dimana mengharapkan Tuhan menghukum orang lain atas masa lalu orang lain yang salah, atas kehidupan orang yang salah, dia nggak boleh diampuni. Kalau saya salah, Tuhan ampunin saya. Nah, kalau pola ini yang dipakai, orang lain salah harus dihukum, kalau saya diampuni. Hidup yang demikian adalah hidup yang penuh kesengsaraan. Kenapa? Karena dia cuma egois, maunya dia diampunin, orang lain nggak perlu diampunin. Bahkan tetangga, bahkan teman, bahkan orang lain yang dulunya belum percaya pada Tuhan Yesus, bermasalah dengan dia, dan orang itu sekarang percaya Tuhan Yesus, dia tetap gak bisa mengampuni. Saudara, fokus sama firman Tuhan ya. Kita dengar baik-baik ya. Saudara fokus. Saudara, pada waktu saudara, ya, di mana kita tidak bisa melepaskan pengampunan, ya, ada orang saya lihat sampai orang dia tidak bisa ampunin. Orang itu udah percaya Yesus, dia bisa keluar mulut, omongan di mulutnya gini, orang kayak begitu mah nggak usah percaya Yesus. Karena mengapa? Dia merasa kalau orang itu percaya Yesus sama kayak dia percaya Yesus, dan dia tahu kalau percaya Yesus masuk surga. Dia mau orang itu nggak percaya Yesus supaya orang itu masuk neraka. Karena saking dia nggak seneng sama orang itu. Itu orang jahat. Itu orang ngejengkelin. Itu jahatin keluarga saya luar biasa. Aduh, sekarang dia percaya Yesus. Aduh, dia tahu juga jalan ke surga jadinya. Saya itu maunya itu kalau bisa dia nggak tahu jalan ke surga. Dia masuk neraka aja saking jahatnya. Loh, harusnya kan dia percaya Yesus, kita seneng dong. Dia bertobat, berarti dia nanti akan bertobat, dia sadarin kejahatan dia yang dulu. Bahkan mungkin dengan pertobatannya, dia bisa datang ke kita untuk minta maaf. Ya puji Tuhan. Nah saudara, ini terjadi loh dalam pengalaman hidup. Orang-orang yang karena bermasalah dengan hidupnya, dan karena bermasalah seperti itu, orang itu diharapkan sampai ketika dengar dia percaya Yesus, gak senang. Aduh, sayang dia percaya Yesus. Coba dia gak percaya, biar Tuhan panggang dia di neraka. Itu orang jahat sekali. Saudaraku yang terkasih Tuhan, harusnya kalau positif kita berkata, puji Tuhan, dia udah percaya Tuhan. Semoga dia tinggalkan semua kejahatannya dulu. Yang suka malakin orang, urus sertifikat tanah orang, larikan uang orang, urus sertifikat orang, nggak balikin sertifikat orang, bisa bertobat. Nah saudara, ada anak Tuhan yang kalau hatinya nggak senang, suka sengaja berbuat sesuatu. Kau dilarang apa, itu yang dilakukan. Lu nggak senang ini, gue lakukan ini. Nah itu belum beres di hati. Nah kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Nah itu sengaja tuh Yunus. Kalau perlu gue lihat aja pokoknya. Gue pingin ini sengsara. Nah saudaraku yang terkasihan Tuhan, maka hari ini saya ingin ajarkan kita mengenai pengampunan. Nanti malam kita masuk ke puasa. Puasa bukan soal sikap nggak makan namin, tapi puasa bicara di hadapan Tuhan. Nah, sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka dengan firman Tuhan tentang pengampunan hari ini, yuk kita belajar sama-sama. Melihat dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak menyakiti orang lain kok waktu saudara benci orang. Waktu saudara nggak senang sama orang, saudara tidak menyakiti orang lain. Saudara sebenarnya hanya saudara apa yang terjadi? Saudara menyakiti diri sendiri, saudara.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara menyakiti diri sendiri. Saudara nyakitin orang. Saya udah lihat orang yang gak seneng sama orang, gak suka sama orang. Yang sakit bukan orang yang dia benci, diri sendiri yang sakit. Sakit mah, nanti sakit aneh-aneh, gak bisa jalan lah, sampai lumpuh, sampai dongkol, sampai sakitnya kena jantung. Iya, sampai kena jantung. Saudara, ketika kita menginginkan musuh dihukum, kita tidak ingin Tuhan mengampuni orang, kita nggak mau Tuhan penuh belas kasihan ke orang, bahkan kita menunjukkan begitu egois. Kalau kamu gimana? Oh, saya harus diampunin Tuhan, saya orang baik. Kalau belas kasihan, Tuhan harus belas kasihan sama saya. Kalau sama orang itu, sama paman saya jangan. Kalau saya keponakan saya jangan diampuni Tuhan. Kalau sama bibi saya jangan diampunin. Kalau saya boleh. Nah, kalau hidup seperti itu, saudara tak menyakitin orang. Saudara hanya menyakiti diri sendiri. Dan itu terjadi pada Yunus. Itu terjadi pada Yunus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pengampunan, ya, melibatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yuk kita belajar untuk hal ini. Apa artinya? Kalau kita konsepnya jelas tentang pribadi Tuhan kita, maka kita akan tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terus memaafkan semua hal kita yang telah terjadi di masa lalu. Waktu Tuhan mengampuni, ya, Tuhan berkata, ya, kita udah dengarkan firman Tuhan Zakheus, Tuhan ampuni masa lalunya. Wanita yang di sumur Yakub, Tuhan ampuni. Wanita yang kedapan dan zina dibawa ke depan Yesus. Yesus berkata, siapa yang kamu tidak berdosa? Ambil batu, lemparin dulu. Tuhan ampuni. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, seluruh dosa masa lalu kita diampuni. Hari ini, kalau kita bertobat, kita datang percaya pada Yesus, semua, tidak ada masa lalu yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni Tuhan. Itu Tuhan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan kita, Tuhan yang juga mengampuni masa kini. Artinya gini, kalau saudara hari ini berkata, saya tidak mendapatkan pengampunan Tuhan, so nggak mungkin bahagia menjalani hari ini. Bener? So saya mau tanya, kalau saudara tidak mengalami namanya pengampunan Tuhan dan hidup hari ini, saudara bahagia nggak bisa jalanin hari ini? Ada yang bisa bahagia menjalani hidup di dalam sebuah hari yang Tuhan tidak sediakan pengampunan? Nggak mungkin bahagia. Kenapa? Kita bukan manusia sempurna kok. Kita bisa jatuh dalam kesalahan. Kita bisa jatuh dalam segala hal. Tuhan berkata, pada waktu engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Pada waktu engkau memandang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Pada waktu engkau tidak suka orang, engkau sudah. Nah, Tuhan itu mengkoreksi sampai ke hati. Nah, saya mau tanya, sepanjang hari kita jalan, dalam hari-hari hidup kita, waktu sedang masa kini kita jalan, ada orang yang tidak pernah bersalah? Nggak ada. Makanya kita selalu disediakan cukup pengampunan oleh Tuhan. Termasuk bukan hanya masa lalu yang diampuni. Hari ini pun pengampunan Tuhan cukup untuk kita. Jadi saudara, itulah Tuhan yang kita punya. Saudara, kalau orang tidak mengalami pengampunan Tuhan untuk hari yang dia jalani, termasuk hari ini, dia nggak akan pernah bahagia kok menjalani hari. Sengsara. Kenapa? Dia nggak dapat pengampunan. Dan saudara lihat, Tuhan bukan yang mengampuni berkali-kali di masa lalu. Bukan saja Tuhan menyediakan pengampunan untuk sekarang, tetapi juga Tuhan yang memberikan Anda dan tahu saudara membutuhkan pengampunan untuk di masa yang akan datang. Jadi lihat, kemarin saya mengkhotbahkan dia Tuhan yang berkuasa atas waktu. Dulu, sekarang, dan masa depan. Dia Tuhan yang menciptakan waktu. Dia Tuhan yang bekerja melampaui waktu. Dan kalau bicara pengampunan, maka kita melihat dia Tuhan yang sanggup mengampuni masa lalu, yang menyediakan pengampunan yang cukup untuk hari ini, sehingga hidup kita nggak sengsara di hari ini. Dia Tuhan yang tahu kita membutuhkan pengampunan untuk masa depan. Ini Tuhan kita. So, ini Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya melihat cara Tuhan mengerjakan bagaimana pengampunan atas kehidupan kita, mencakup seluruh, dulu, sekarang, dan selamanya. Untuk dulu dia mengampuni kesalahan kita. Untuk hari ini dia tahu kita butuh pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan disediakan hari ini,
Tidak ada orang bisa bersuka cita menjalani harinya. Dan dia tahu kita membutuhkan pengampunan di masa akan datang. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tapi coba lihat kehidupan Yunus. Yunus tipe yang mau Tuhan ampuni dia. Dia tidak taat. Tapi dia mau pengampunan atas ketidaktaatannya. Tetapi dia tidak ingin Tuhan mengampuni orang Niniwe. Nah, ini lucu. Saya katakan tadi, ada orang tuh Kristen, ada anak Tuhan yang sedemikian hidupnya. Loh, Alkitab catat kok ini nabi kok. Kalau nabi saja bisa seperti ini. Yang hidup di zaman Yunus bisa langsung dengar suara Tuhan. Tuhan begitu hadir, nyata. Ya, sekarang juga nyata. Tuhan tuntun kita dengan Alkitab. Tapi saya mau berkata, masa sekarang, kalau nabi saja bisa seperti itu, bagaimana anak-anak Tuhan? Makanya yuk, kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bongkar hati kita. Tuhan, koreksi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan untuk kita dua versi ya. Karena ini tidak muat, saya bacakan ya. Yunus bilang begini. Saya tahu bahwa Anda adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Selalu sabar, selalu baik, selalu siap untuk berubah pikiran dan tidak menghukum. Sekarang Tuhan, biarkan aku mati. Saya lebih baik mati daripada hidup. Nah, saudara lihat. Dia lihat Tuhan ngampunin orang. Dia marah, saudara. Dia berkata lebih baik dia mati. Loh, sampai segitunya. Tuhan ngampunin orang. Dia sampai memilih dia mati. Saking gak senangnya melihat Tuhan ampuni orang. Saya bacakan di versi yang lain. Perhatikan. Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara lihat kata-katanya tentang Tuhan. Jadi dia tahu apa? Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, menyesal malapetaka yang hendak didatangkannya. 5 hal. 5 hal dia tahu. Pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Yunus tahu. Dahsyat nggak, saudara? Dia tahu benar dia punya Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menyesal atas malapetaka yang didatangkan. Dia tahu Tuhan itu nggak seneng mendatangkan malapetaka. Dia tahu Tuhan itu justru adalah Tuhan yang seneng orang lain bertobat. Karena itu dia tahu, maka dia nggak mau ke Niniwe. Kenapa? Dia takut jangan-jangan nanti Tuhan ampuni Niniwe. Dia takut kalau jangan-jangan Niniwe nggak jadi hukum. Dia lebih senang Niniwe dihukum, bukan diampuni. Jadi, saudara lihat, terbukti nggak saudara? Yang saya sampaikan dari awal tadi, sebelum masuk ke Yunus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya Yunus. Ini Yunus. Dan anak Tuhan banyak yang bermasalah dalam soal pengampunan. Jangankan kehidupan yang real. Jangankan kehidupan yang bersentuhan. Nggak ketemu wajah aja. Di grup WhatsApp aja bisa saling nggak seneng. Terus saudara kalau bergaul kan masih ketemu. Duduk di kafe, ketemu, ngobrol, ketemu muka. Kalau bertetangga masih ketemu. Kalau hidup satu rumah, ada masalah. Oke lah kita ngerti. Ini cuma masalah kata-kata saudara di WhatsApp. Cuma masalah di grup. Itu saya ada banyak grup WhatsApp yang saya tahu. Itu kalau kesel, waduh, udah deh. Maka saya jaga grup WhatsApp seperti itu. Dengan baik-baik. Saya kasih aturan-aturan. Karena saya udah dari dulu udah lihat banyak yang di grup itu. Model-modelnya itu. Banyak, saudara. Saudara harus bisa mengampuni. Saudara, bukan berarti yang di dalam grup WhatsApp, bukan berarti yang keluar
Oh berarti nggak ngampuni? Enggak. Bukan berarti yang di dalam WhatsApp berarti semua orang-orang bisa mengampuni. Enggak saudara. Belum tentu. Belum tentu. So maka hal-hal yang simpel kecil kita lihat dalam kehidupan kita. Hati kita disentil Tuhan. Masihkah ada laci di hati kita yang berdebu? Kalau hati kita ini ada laci-lacinya ditarik keluar, itu udah bersih semua belum? Saudara, kalau saya hadapin hari-hari, saya selalu bilang begini, udah. Istri saya tahu, kalau ada persoalan saya bilang, udah, saya nggak pusingin, saya mikirin besok saya mau khotbah apa. Setiap kali ada persoalan, saya nggak mau terganggu pikiran saya. Saya nggak mau mikir hati saya nggak mau ada ganjalan. Saya pikirin besok saya mau khotbah apa. Saya mau gimana persiapan khotbah kalau saya ada masalah dengan orang. Soal pelayanan masih banyak, kehidupan yang lain masih terus berjalan, dan ada persoalan ada. Tapi setiap persoalan muncul, saya perkatakan satu dari mulut saya. Saya nggak mau terlalu mikirin, saya nggak mau simpan di hati hal itu. Saya mau persiapan firman Tuhan buat besok. Saya mau mikirin firman Tuhan, saya nggak mau mikirin yang kesalahan, persoalan. So kalau kita mikirin, kita nggak bisa masuk hadirat Tuhan kalau dengan hal-hal yang sampah-sampah pikiran, sampah-sampah hati. Sedangkan setiap hari saya berjanji di hadapan Tuhan memberitakan firman Tuhan. Kalau saya tidak menjadi saluran yang bersih di hadapan Tuhan, nggak bisa. Tuhan nggak bisa kasih pengurapan ke orang yang benci, yang nggak senang, yang nyimpan kesalahan, yang tidak bisa mengampuni. Tuhan nggak bisa urapi. Pemain musik, pelayan Tuhan, WL, singer, penyambut tamu, para pelayan, semua apapun juga. Kita semua harus bersih di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Nah, mari kita lihat. Saudara aku yang terkasihan Tuhan. Saudara, apa yang saya sampaikan tadi di dalam Yunus pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang kita baca. Maka kita lihat begini. Waktu orang Niniwe menikmati kasih karunia Tuhan, sebaliknya Yunus disiksa oleh kebenciannya. So ini kan lucu. Betul? Dia masuk Niniwe, dia berteriak, bertobatlah. Kalau enggak, Tuhan jungkir balikan kalian semua. Sang raja berteriak, yuk kita mohon ampunan Tuhan. Kita puasa. Kita semua puasa. Kita mohon Tuhan ampuni. Sampai dia berkata, binatang pun puasa. Lalu, mereka fokus ke Tuhan. Orang Niniwe fokus mencari kasih karunia Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Mereka tertuju pada Tuhan. Mereka tak tahu yang memberitakan sudah pergi. Nah, mereka dapat pengampunan. Sudah waktu mereka dapat pengampunan, sukacita, nggak jadi dihukum. Mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka menikmati kemurahan Tuhan. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Yunus, enggak. Yunus justru disiksa oleh kebenciannya sendiri. Yunus tinggal di dalam kumbangan rasa mengasihi diri. Waduh Tuhan, harusnya aku yang lebih disayang. Aku capek-capek 850 km sampai jatuh ke laut, sampai masuk perut ikan. Aduh, orang ini yang diampuni. Nah, ini yang jadi persoalan. Yunus harusnya ikut menikmati kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi Niniwe, tapi enggak. So, maaf kata, ini kan maaf ya, saya pakai bahasa ini kan bodoh jadinya. Saudara, jangan sampai anak-anak Tuhan juga mengalami hal seperti ini. So mari kita lihat, sangat penting ya, mengampuni siapapun di masa lalu yang menyakiti hidup saudara. Saya tidak tahu siapa yang telah membuat bekas luka yang begitu dalam hati saudara. Siapa yang telah menggoreskan sejarah kelam dalam masa lalu hidup saudara. Saya tidak tahu siapa yang telah membuat cacat kehidupan pernikahan saudara, sehingga engkau begitu sakit. Saya tidak tahu siapa yang telah menancapkan paku di dalam melukai hati saudara. Saya tidak tahu. Saya tidak kenal dengan rinci siapa dalam hidup saudara orang itu yang sudah menancapkan paku-paku dalam hati saudara. Tapi hari ini dengar, memaafkan siapapun yang bersalah kepada saudara. Hari ini,
itu adalah sebuah keharusan. Memaafkan siapapun, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, kita teringat orang itu. Kita tahu kita punya masa lalu yang begitu menyakitkan hati kita. Saudara, kita lepaskan pengampunan. Mengapa? Karena Tuhan telah mengampuni saudara atas dosa-dosa masa lalu saudara. Dan Tuhan telah berjanji untuk mengampuni saudara di masa depan. Saya ulangi. Karena Tuhan telah mengampuni saudara atas dosa-dosa masa lalu saudara. Dan Tuhan telah berjanji untuk mengampuni saudara di masa depan. Karena itu, lepaskan pengampunan hari ini. Mungkin itu anakmu, mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu sepupumu, mungkin itu keponakanmu, mungkin itu familimu. Lepaskan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia Tuhan adalah setia dan adil, dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji Tuhan. Tapi ingat, di dalam janji ini yang kita akan raih, Tuhan memberitahu, kamu ampuni orang. Kamu mau dosamu diampuni? Tuhan tidak pernah menghentikan pengampunan untuk kita. Tidak. Tapi jangan hentikan pengampunan Tuhan untuk orang lain lewat hidupmu. Seorang yang begitu berhutang banyak di hadapan raja, dan raja mengampuni hutangnya yang begitu banyak, dia keluar, dia ketemu temannya yang hutang sedikit sama dia. Dia cekek, bayar hutangmu, kalau enggak aku lapor ke pengadilan, kamu di penjara. Orang lapor ke raja. Raja bilang, ini orang gak tahu diri. Saya raja begitu berkuasa. Dia hutangnya sama saya loh. Emang dia siapa? Orang hutang sama dia sampai dia mau cekek orang. Dia hutang sama saya raja. Saya punya otoritas loh. Suruh Algojo penggal kepalanya. Masukin penjara. Dia yang bukan siapa-siapa. Manusia biasa, rakyat kecil. Orang berhutang, dia bisa cekek orang, mau penjarakan orang. Panggil dia masuk. Jangan ampuni, penjarakan dia. So ini sebuah perumpamaan yang hari ini kita harus memilih. Maukah kita diampuni? Kalau kita mengaku dosa kita, ingat loh kalimat ini. Ada banyak anak Tuhan menghapus kalimat ini, lalu masuk kalimat kedua. Oh, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan bisa mengampuni dosa kita, Tuhan bisa menyucikan segala kejahatan kita. Tenang, Tuhan bisa mengampuni. Tunggu dulu. Perhatikan kalimat yang pertama. Jika kita mengaku dosa kita. Waktu saudara tidak mengampuni orang, saudara berdosa. Nah, kalau saudara nggak mengakui, saudara tidak bisa mengampuni orang, tidak mengakui dosa saudara. Nah, mana bisa saudara mendapatkan Allah yang setia dan adil? Ya Tuhan nggak fair dong sama orang itu. Tuhan bilang, aku menyediakan pengampunan orang itu. Kamu harus mengampuni dia. Nah, kita nggak mau mengampuni. Pada waktu kita tidak mau mengampuni orang tersebut, kita berdosa. Dan kita simpan dosa itu, kita nggak mau mengakui bahwa kita sedang menyimpan kepahitan. Kita tidak mengakui dosa kita, bahwa kita menyimpan kebencian. Lalu kita datang sama Tuhan, kita mau mengalami Tuhan yang setia, Tuhan yang adil mengampuni kita. Tidak bisa. Para pendoa syafaat, dengarkan ini. Semua anak Tuhan yang di Zoom dengar. Karena semua terlibat dalam doa pembukaan, doa penginjilan, doa syafaat, doa setelah firman. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan. Tapi sewaktu saudara saya tugaskan berdoa di dalam pelayanan kita ini, saudara punya tanggung jawab, bukan sama saya. Saya tidak tahu persoalanmu. Saya tidak tahu engkau ada persoalan tidak bisa mengampuni apa. Saya tidak tahu satu persatu dengan rinci. Tapi saudara bertanggung jawab sama Tuhan. Saudara bukan tanggung jawab kepada saya. Saudara tanggung jawab sama Tuhan. So kalau kita datang kepada Tuhan, hari ini saya ajak kita mengalami Tuhan yang setia dan adil itu. Dia Tuhan yang bisa mengampuni masa lalu, menyediakan pengampunan di hari ini untuk kita, supaya kita mengalami hari penuh sukacita. Dia Tuhan yang menyediakan pengampunan di masa akan datang. Tetapi ingat, jangan simpen dosa. Akui di hadapan Tuhan. Loh, saya nggak simpen dosa, Pak Fu. Saya nggak menyimpan dosa.
Loh, kalau saudara nak mengampuni orang, anakmu, pasanganmu, keluargamu, pribadi, temanmu, saudara tidak bisa mengampuni dia, saudara nak ngakui di hadapan Tuhan, saudara berdosa. Maka banyak anak Tuhan menafsirkan ayat ini dengan begitu melepaskan begitu saja kalimat yang pertama. Ingat, jika kita mengaku dosa kita. Siapa yang berdosa? Salah satu yang kita bahas hari ini, pada waktu engkau tidak mau mengampuni, engkau harus mengakui di hadapan Tuhan. Itu dosamu. Kalau engkau tidak mengakui, engkau tidak mendapat pengampunan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk mari kita renung sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana? Ya, bagaimana kebencian yang sedang terjadi telah mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana ketika kita tidak mau mengampuni. Saat-saat seperti ini yang sedang terjadi, mungkin kita ada luka yang sedang kita alami waktu dengar firman Tuhan ini. Saudara, coba renungkan bagaimana kondisi hati yang tidak mau mengampuni itu begitu mempengaruhi hidup kita. Saudara, coba renungkan pertanyaan ini. Bagaimana saudara melihat sikap benci yang dialami oleh Yunus itu mempengaruhi hidup dia dan hidup orang lain. Tapi coba kita juga lihat diri kita. Bagaimana saudara melihat sikap benci dan tidak mau mengampuni itu mempengaruhi hidup saudara dan hidup orang lain. Yang jelas, kita udah dengar firman Tuhan. Ketika kita masih memiliki sikap benci dan tidak mengampuni, itu mempengaruhi doa kita di hadapan Tuhan. Mempengaruhi penerimaan Tuhan atas diri kita. Nah sekarang, pagi hari ini, renungkan pertanyaan ini. Bagaimana saudara di dalam kebencian, kalau ada yang sedang marah, sedang kesal, sedang kecewa, saudara tidak mau mengampuni, bagaimana hal-hal itu telah mempengaruhi hidup saudara? So saya mau tanya, apa tantangan terbesar yang paling menyakiti saudara dalam memaafkan orang? Aduh maaf, saya gak bisa ngampun ini berat banget, ini berat banget. Coba renungkan, ketika engkau mau mengambil keputusan mengampuni seseorang, tantangan terbesarnya apa sih? Yuk kita datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Coba renungkan, bagaimana saudara mengatasi tantangan yang besar itu. Amin. Tuhan berkati kita.